Semuanya coba, semuanya konsentrasi, mulutnya ditutup. Mana nih? Izin ya, Bu Laili dan Pak Rizwan. Mau di situ apa di sini, Bu? Bisa lihat di sini nih, ke layarnya. Bismillahirrahmanirrahim. Anak-anak semuanya, saya salam dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Syukur kepada Allah, di kesempatan pagi hari ini saya bisa silaturahmi nih untuk keluarga besar SD 4 Tajamalela. Salawat beriring salam terlimpah curahkan untuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat hingga umatnya, dan mudah-mudahan kelak kita mendapatkan syafaatnya di yaumil akhir kelak. Amin. Sebelum dimulai nih, kita buka dulu pertemuan hari ini dengan bersama-sama membaca suratul Al-Fatihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bersalawat kepada Nabi 3 kali. Allahumma salli ala Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad. Alhamdulillah. Anak-anak semuanya dan ibu guru hebat semuanya dari SD 4 Tajamalela, perkenankan saya Indra Budi Setiawan mau berbagi nih sama anak-anak semuanya. Nanti kita mau nyanyi, kita mau nonton, mau senang-senang. Sepakat? Kalau Ustadz bilang sepakat, jawabnya setuju. Setuju? Kalau bilang setuju, jawabnya sepakat. Sepakat? Setuju. Pak Rizwan, jangan Pak, biarin Pak. Coba, setuju? Sepakat, setuju? Kan jawabnya harusnya 2. Oke. Ibu bapak gurunya sudah pernah mengajarkan belum tepuk puasa? Oke. Gini, belum ya Bu ya? Oke. Kalau kata Ustadz, lihat dulu ya, jangan dipraktekin dulu. Tepuk puasa dilihat dulu ya, dilihat dulu, jangan dipraktekin. Tepuk puasa, tidak makan, tidak minum, tidak makan, tidak batal. Ulangin ya, tidak makan, tidak minum, tidak batal. Jaga hati, jaga mulut, jaga mata. Quran terus dibaca sambil menunggu buka. Tarawih, bangun sahur, jangan lupa puasa. Gitu. Coba bareng-bareng ya, direkam nih Mas. Ya, siap? Mau direkam, masukin ke YouTube biar viral nih. Wow. Siap? Siapa yang di sini sudah mokel ada? Loh ya? Oh iya, udah ada. Halo. Kita siap-siap. 3, 2, 1, tepuk puasa.
Tidak makan, tidak minum, tidak batal. Jaga hati, jaga. Dibaca sambil menunggu buka. Jangan lupa puasa. Tepuk tangan buat kita semuanya. Ustadz mau challenge. Ustadz mau challenge. Yang perempuan lawan laki-laki, nanti lawan Bu Guru dan Pak Guru. Siap? Sekarang kita mau dengerin dulu Pak Guru, Bu Gurunya. Siap? Kita lihat nih, kita buktikan nih bahwa hari ini SD 4 Taji Malela ini hebat, kompak, luar biasa. Siap ya? Ini Bu Guru sama Pak Gurunya dulu kita tes. Semangat gak nih? Ya, termasuk yang di belakang-belakang. Ya, tepuk puasa. Pak Guru sama Ibu Gurunya. Siap. Tepuk puasa. Tidak makan, tidak minum, tidak makan. Jaga hati, jaga mulut, jaga makan. Quran terus dibaca, sambil menunggu buka. Jangan lupa puasa. Oke, tepuk tangan untuk Bu Gurunya, Pak Gurunya. Oke, sekarang Ustaz mau tanya, dari yang tadi itu mau kita kasih nilai berapa? Kita kasih nilai 10. Pelit banget 10. Kita kasih nilai 80. Oke. Sekarang kita lihat yang putri. Yang putri aja. Siap ya. Yang putri aja nih. Ini termasuk nih 4. Siap ya. Yang putri aja. Tepuk puasa. Tarawih bangun sahur. Tarawih bangun sahur, jangan lupa puasa. Oke. Nilainya 85. Yang putra ya. Semangat. Bagus, keren. Keren ya. Tepuk puasa. Tarawih bangun sahur. Nilainya 80 juga. Kenapa? Ada nggak puasa. Ada yang nggak nyanyi. Sekarang coba bareng-bareng. Kita nilai untuk SD 4 Taji Malela. Tepuk puasa. Tidak makan, tidak minum, tidak batal. Jaga hati, jaga mulut, jaga mata. Quran terus dibaca sambil menunggu buka. Tarawih bangun sahur, jangan lupa puasa. Tepuk tangan buat kita semuanya. Luar biasa ini. Kalau sudah begini, harusnya semuanya pada puasa. Siapa yang di sini tadi pagi bangun sahur? Oh, ini ada yang nggak sahur nih kayaknya. Karena nggak semua nunjuk. Siapa tadi subuh tidak sholat subuh? Ayo. Jujur bagus, kasih hadiah ya. Nih jujur bagus. Ada 2. Oh, jadi semuanya nunjuk nih. Tadi nggak nunjuk. Baik, anak-anak semuanya. Hari ini kita akan belajar tentang puasa Ramadan. Tapi sebelumnya, siapa yang di sini? Ini hari ke berapa ya? Tanggal berapa hari ini? Tanggal 19. Yang sudah batal sebanyak 19 kali ada? Angkat tangan. Oke, udah. Ya, lanjut. Siapa yang di sini belum batal sama sekali? Keren, luar biasa. Oke, selanjutnya. Ustadz mau tanya, puasa Ramadan itu cuman puasa aja atau ada aktivitas yang lain? Aktivitasnya apa? Coba yang Ustadz tanya ya, apa aktivitas lain selain ini ditunjuk. Sholat katanya, semangat betul tuh, luar biasa. Apalagi selain sholat? Hah? Ngaji. Oke, apalagi selain ngaji? Tarawih dan yang lain-lain.
Nah, sebelum kita ngomongin yang lain-lain nih, Ustadz punya gambar di sini. Lihat gambar ini. Tapi tidak bersuara, cuma lihat saja gambarnya. Oke. Tangan Ustadz begini ya. Kalau tangan Ustadz nih ke atas, suaranya makin kenceng. Tapi kalau ke bawah makin pelan dan bahkan hilang suaranya. Contoh, do. Do. Oke, siap. Kita tes dulu. Tarik nafas panjang dari do. Do ya, mulai. Bentar. Lihatin tangannya kan di sini, belum di atas, ya. Tarik nafas dari hidung. Do. Di bawah, stop. Oke ya, suaranya ditahan. Baik, lihat gambar ini. Tugas kalian adalah, coba nih, Bapak Ibu gurunya juga oke dah. Bapak Ibu guru dan seluruh siswa, coba lihat gambar ini, sudah? Tugas kalian masing-masing adalah coba mencari ada berapa gambar hewan di kan tugasnya mencari, belum disuruh menjawab. Coba cari dulu, ada berapa jumlah hewannya. Yang mau jawab nanti Ustadz akan tanya sebentar, satu-satu. 5, 4, 3, 2, 1, selesai. Sini, maju. Sini. Atau berdiri aja, berdiri. Ini kan mau dikasih hadiah nih. Ayo nih, tadi untuk saya. Yuk berdiri. Berdiri di situ. Mic-nya ada satu ya, Pak ya? Tapi panjang ya. Oke, jawab ada berapa? Ada 11. Apa aja? 1, 2, 3. Hah? Ular. 4, 5, 6, 7. Hah? 8. Katanya 11. Bebek. Mana bebek? Oke. 9. 9. Apa lagi? Unta. Ada unta. Oke, apalagi 10-nya? Kok jadi dengerin yang lain? Jawab 10. Tadi jawabnya ada 10. Baik, terima kasih nih Bu, dikasih hadiah ya. Tepuk tangan buat temennya. Kasih sekarang aja Bu. Kasih sekarang hadiahnya. Gak apa-apa. Oke. Nih yang paling tertib nanti, paling tertib, paling heboh, kasih hadiah juga. Wih deh, tepuk tangan dulu dong. Nih, jawabannya ini. Ada 11, betul jawaban dia. Ada kelinci, ada ikan besar, ada serigala, dan yang lain-lain. Halo? Sudah selesai lihatnya. Lihat sini lagi sekarang. Lihat sini lagi. Coba, kalau Ustadz bilang tepuk 1, sekali tepuknya kompak. Tepuk 1. Wah, 2 nggak kompak. Tepuk 1. Kemarin beberapa waktu lalu itu Ustadz ngisi di banyak sekolah. Mau ngelihat yang paling kompak nih mana ya? Kita lihat. Tepuk 1. Kalau 2 kali. Tepuk 2. Tapi kalau 2 ditambah. Oke, kita siap? Tepuk 1. Ko. Oke, itu 2. Siap? Tepuk 2. Nyebut. Kok ada yang telat? Ya, tepuk 2. 1. Nah, oke. Ini pelajaran kita yang mau kita pelajari dalam sebuah lagu. Ustadz akan menyanyikan lagu ini di awal. Nanti kalian akan banyak belajar, tapi dengarkan terlebih dahulu. Sepakat? Ingat, ini pelajarannya, pelajaran fikih dalam sebuah lagu. Dengarkan, nanti kita bareng-bareng. Lagunya begini. Ayo kawan, kita berpuasa di bulan Ramadan, sebulan lamanya tidak makan minum dari terbit fajar hingga maghrib tiba. Dengar dulu ya. Kalau ada yang menghina kita, katakanlah saja kita berpuasa.
atau diam saja supaya puasa tidak sia-sia. Jangan kau makan saat berpuasa, jangan kau minum saat berpuasa, jangan kau marah saat berpuasa, dan jangan kau dengki. Bisa? Bareng-bareng. Ini pelajaran fikih terkait dengan puasa yang kita akan nyanyikan. Sama-sama, 3, 2, 1. Ayo kawan, kita berpuasa di bulan Ramadan, sebulan lamanya tidak makan minum dari terbit fajar hingga maghrib tiba. Kalau ada yang menghina kita, katakanlah saja kita berpuasa, atau diam saja supaya puasa tidak sia-sia. Jangan kau saat berpuasa, jangan kau minum saat berpuasa, jangan kau marah saat berpuasa, dan jangan kau benci. Kalau dalam lagu ini tadi disebutkan, puasa itu dari apa sampai apa? Dari terbit fajar hingga apa saja yang nggak boleh dalam lagu ini? Makan, minum, marah, dengki. Nah, jadi kita cuma bisa belajar nih, tapi nanti Ustaz akan jelaskan. Nah, tapi coba, ini Ustaz akan diam, Bu Guru akan diam, Pak Guru akan diam. Semua kalian coba nyanyikan ini dengan nada yang tadi sudah diajarkan 2 kali ya. Ustaz mau lihat apakah benar suaranya sudah benar. 3, 2, 1. Kacau. Terus? Nadanya mana? Kayak jangan, ayo, baca. Kalau ada, jadi pakai nada. Kalau biar enak dan biar mudah kita terima. Baik anak-anak, ingat ini karena kita habis ini akan belajar yang lebih dalam lagi. Baik nih. Selanjutnya, sebentar. Nah, ini kita lihat. Jadi, menurut adik-adik semuanya, siswa SD 4 Tajimalela, puasa Ramadan itu apa ya? Apa? Apa puasa? Siapa yang ingin bicara angkat tangannya? Oke, boleh. Apa? Menahan nafsu dan lapar. Nafsu dan lapar. Oke, kata teman kita siapa namanya? Nurjannah, menahan nafsu dan lapar. Yang setuju angkat tangan. Yang nggak setuju angkat tangan. Nggak setuju ya? Oke. Yang nggak setuju. Apa jawabannya jadi? Ini bingung nih. Apa terdengar nggak suara Ustaz sampai belakang? Jelas nggak? Yang di belakang pakai jilbab warna pink. Woi, pada ngeliat ke sana semua nih. Artis. Terdengar nggak suaranya? Kedengeran nggak suaranya? Suara saya. Terdengar? Ngomong apa ini? Ustadz ngomong apa? Oke, semuanya perhatikan. Kalau ditanya puasa Ramadan itu apa ya? Tadi menahan hawa nafsu dari terbit fajar hingga maghrib tiba, seperti lagu tadi. Ada yang tahu tujuan puasa itu apa? Menahan marah dan minum. Menahan lapar dan minum tujuan puasa ya. Oh begitu.
Nanti kita juga akan lihat nih film atau video pendek penjelasan tentang itu semuanya. Oke, baik adik-adik semuanya yang dirahmati Allah. Nih. Oke. Kegedean suaranya. Oke. Itu suaranya dari sana ya? Oh, bukan dari sini ya. Oke, nih. Lihat baik-baik. Puasa Ramadan adalah menahan diri dari makan, minum, dan hal-hal yang membatalkan puasa dari terbit fajar hingga terbenam. Kalau mokel itu puasa batal nggak? Tahu nggak Bapak mokel apa Pak? Tahu nggak Pak? Mokel itu apa? Tahu nggak? Wah, nih, cok tahu ya? Berdiri, kasih hadiah nih, berdiri. Tahu nggak? Ini mokel itu Pak, bahasa anak sekarang batal puasa. Sengaja makan dengan sengaja. Oke, nah dengar anak-anak, jadi menahan diri dari makan dan minum. Menurut kalian kalau begini ini batal apa enggak? Ini namanya siapa? Siapa namanya? Fajar. Fadlan. Pelan bener suaranya, pelan. Makin dideketin jadi pelan. Fadlan nih, habis subuh salat subuh di masjid. Wah, setelah itu dia pengen maraton. Maraton nih bos. Maraton sampai Pemda. Maraton dia sampai Pemda. Semangat. Saya puasa masih semangat nih kata Fadlan. Set. Sudah sampai sana. Halo. Sudah sampai sana, kan semangat. Pulang nih dia. Sampai rumah. Enggak mokel. Lemes dong. Jalan jauh sampai Pemda kalian enggak. Mandi dia. Mandi tuh pelan-pelan. Seger nggak kira-kira mandi puasain? Pelan-pelan gitu ya, airnya mengalir di sini. Nggak sengaja katanya. Sambil dia juga kan seger, kalau ketahuan emaknya kan takut dia. Sambil mandi dihirup tuh air, seger enak bener nih ya katanya. Batal apa enggak? Siapa yang pernah begitu? Ini enggak ya? Oh itu pernah ya? Nggak apa-apa, jujur bagus. Nah artinya batal. Baik nih, lihat nih ya. Tujuan dari puasa, wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu, agar kamu artinya puasa itu untuk siapa? Untuk orang-orang yang beriman. Mau nggak ini di sini dibully sama temennya? Mau nggak? Dibully misalnya, Allah kamu, apa misalnya kalimat-kalimat yang kurang baik? Kan nggak mau. Nah, tapi Allah nih kasih kita kalimat yang baik. Hai orang-orang yang beriman, hai cowok-cowok ganteng, hai cewek-cewek cantik, yuk puasa. Kata Allah. Artinya apa? Kita diperintahkan untuk puasa. Tapi ternyata adik-adik semuanya, orang-orang sebelum kita udah banyak yang puasa. Umatnya Nabi Musa puasa, umatnya Nabi Isa puasa. Sebelum kita itu sudah pernah ada yang berpuasa. Yang kedua nih, wajib bagi umat Islam yang sudah baligh kecuali yang memiliki ujur syar'i. Syarat puasa itu yang pertama adalah Islam. Kalau bukan orang Islam boleh puasa? Boleh. Tapi pahalanya beda. Pahalanya tidak didapatkan di akhirat, tapi dia akan mendapatkan di dunia saja. Jadi pertama syaratnya apa? Islam. Ulangin, syarat orang berpuasa pertama apa? Islam. Yang kedua, baligh atau dewasa. Yang kedua apa? Sudah dewasa. Ditandakan apa dengan laki-laki? Suaranya sudah mulai berat. Kalau perempuan, menstruasi. Gitu ya, dan yang lainnya itu sudah wajib. Pak, berarti saya belum wajib puasa. Iya benar, nggak belum wajib. Tapi kita hari ini belajar supaya kalau kita nanti besar, kita sudah siap untuk menghadapi puasa sesungguhnya. Nah ini ya, yang pertama tadi apa syaratnya? Islam. Kedua, yang ketiga sehat. Yang ketiga apa? Sehat. Kalau lagi sakit boleh nggak puasa?
Boleh. Nah, yang ketiga sehat. Yang keempat tidak gila. Iya. Oh, Pak, saya nggak gila kok. Saya orang Islam. Saya sehat, tapi nggak puasa. Nah, pilihannya tadi. Ya tadi tuh pilihannya. Kalau kamu nggak puasa, pilihannya termasuk yang tadi, yang terakhir. Ingat adik-adik semuanya, ini syarat-syarat puasa. Coba Ustadz mau tanya lagi ya. Ustadz mau tanya lagi nih sama yang lagi tiduran. Satu apa syarat puasa? Nih yang ini nih. Yo, apa syarat puasa? Ini kembar ya? Mirip mukanya. Oh ya. Kembar ya? Oh, ini yang merah dan hijau. Satu syarat puasa apa tadi? Apa? Islam. Dua. Apa? Oke, atau dewasa. Tiga. Sehat. Kalau kamu sakit boleh nggak puasa. Empat. Tidak gila. Gitu ya, tidak dalam keadaan gila. Nah, artinya itu. Baik, kita lanjutkan. Nih. Kita mau nonton hal-hal yang membatalkan puasa. Sudah siap? Halo. Kita lihat ya. Nih. Sebentar. Oke, udah. Assalamualaikum teman-teman. Namaku Ubay. Kali ini Ubay mau cerita tentang puasa Ramadan Ubay ya. Biasanya Ubay dibangunin Umi untuk makan sahur. Simak ya. Itu berkah. Biasanya juga Ubay sahurnya sudah dekat dengan waktu sholat subuh. Sampai sebelum azan terdengar, Ubay masih boleh makan dan minum. Kata Abi, puasa itu kita kerjakan dari terbit fajar sampai tenggelam matahari. Kadang-kadang Ubay lupa kalau lagi puasa. Soalnya Umi masak makanan yang enak-enak sih. Ubay jadi pingin. Tapi kalau makan puasa Ubay bisa batal. Oke. Di sini disebutkan yang membatalkan puasa itu apa tadi? Makan. Lihat nih ya. Lihat adik-adik semuanya, penting untuk ayah bunda semuanya, bapak ibu guru dan adik-adik semuanya. Kata Rasulullah SAW, baca ya, pelan Ustadz bacain. Barang siapa yang berbuka pada suatu hari di bulan Ramadan tanpa ada udzur, tadi udzur itu sakit atau gila, maka puasanya tidak akan bisa diganti dengan puasa setahun penuh. Jadi kalau mokel itu beneran nggak bisa diganti puasanya. Wah, saya mau puasa nantilah, habis inilah saya nggak kuat sekarang. Kalau sakit nggak apa-apa, kalau dalam perjalanan sih nggak apa-apa, syar'i itu. Tapi kalau nggak ada alasan kalian nggak puasa, kata Rasulullah, nggak diterima selama setahun itu puasanya. Artinya kita nggak puasa dong Ustaz, bener, nggak dapat puasanya. Maka besok pas lebaran nggak ikut lebaran harusnya. Ya, nggak minta THR. Oh, udah bobot tas, bagus tuh tasnya kan, ke rumah ibu guru, ke rumah bu kepala sekolah, bu, ini bu ada dompet. Kosong dompetnya. Nah, baik, lanjut ya. Adik-adik semuanya yang dirahmati Allah. Nih lihat, bagaimana kalau sengaja puasa? Nah, kita lihat lagi video berikut ini ya. Ini film nih. Siap. Simak. Simak ya.
Ya, baru jam 1 siang. Maghrib masih lama banget nih. Enaknya ngapain ya? Buat jalan-jalan aja kali ya, biar nggak kerasa lama. Ternyata banyak warung buka juga meski bulan puasa. Tidak, jangan sampai punya pikiran ke sana. Tapi nggak bakal ada yang lihat juga sih. Kan warungnya tertutup semua. Ya udah deh. Nasibnya tidak akan seperti ini jika saat itu kamu berpaling dari warung itu. Benar, itu memang salahku. Tolong lepaskan aku. Aku di sini bukan untuk mendengarkan tangisanmu, tapi itu apa? Jangan mendekat, menjauh dariku. Mulut ini kalian kau gunakan untuk mengagalkan kuasamu. Jangan memperhatikan. Tolong aku, apa itu maksudmu? Apalagi itu? Wayawayu, pakai segala. Siapa itu? Jangan ada yang berani tersenyum atau bahkan tertawa. Nasib kalian juga akan seperti ini jika berani membatalkan puasa tanpa alasan yang dibenarkan secara syariat. Mulut kalian juga akan dirobek-robek seperti ini. Ya, itu adalah suara jeritan para penghuni neraka, orang-orang yang bergantungan pada ulat besar di atas tumit mereka. Mulut mereka robek dan dari robekan itu mengalir darah. Mereka adalah orang-orang yang berbuka sebelum tiba waktunya. Oke, tuh. Perhatikan tuh yang sering mokel ya. Tuh, lihat. Mau seperti itu? Siapa yang di sini mau masuk neraka? Enggak. Siapa di sini mau masuk surga? Yang semangat dong, nggak semangat ini. Siapa di sini mau masuk surga? Oh, kalau hari ini ada yang nggak puasa, besok puasa. Ajak mama bundanya, mah ya puasa ya. Kenapa? Saya takut ya, nanti ayah sama bunda nggak ada di surga lagi gitu. Ajakin supaya kita semuanya masuk bersurga bersama. Siapa yang di sini sayang sama ayah dan bundanya? Ada yang nggak sayang? Siapa di sini yang nggak sayang? Katanya udah terlanjur nunjuk. Kenapa kau? Oh nggak sayang. Ayo adik-adik semuanya yang dirahmati Allah. Artinya kalau kita sebagai orang yang beriman nggak boleh batal puasa secara sengaja. Ya, oke. Baik. Pentingnya puasa Ramadan nih. 3 hal yang akan kita dapatkan. Pertama adalah ini merupakan perintahnya Allah. Yang kedua, melatih kesabaran dan disiplin. Halo. Coba. Yang pertama apa? Menjalankan perintah Allah. Ayatnya tadi tuh, hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa. Yang kedua, melatih kesabaran dan disiplin. Yang ketiga, meningkatkan ketakwaan kepada Allah. Ini Nusa ini dia lagi bilang bahwa puasa ini adalah rukun Islam. Bareng-bareng nih. TG. Jadi ini adalah rukun Islam. Habis ini ya. Kok suaranya jadi kecil? Ayo batalkan semua, tanamkan dalam hati agar Allah cinta kita. Oke. Ini suaranya harus lebih gede. Hai teman-teman, aku ingin mengingatkan ada hal utama yang harus kita amalkan. Hai kawan-kawan, mari kita
5 rukun Islam yang harus kita kerjakan. 1 syahadat, 2 sholat, 3 puasa, 4 bayar zakat, 5 naik haji jika sudah mampu. Rukun Islam yang harus kita amalkan. Baik. Nah, sebentar. Adik-adik semuanya, tadi disebutkan ternyata puasa merupakan rukun pertama. Islam itu apa rukun Islam yang pertama? Syahadat. Udah bisa syahadat semua belum nih? Coba bareng-bareng ya. 3, 2, 1 syahadat gimana? Bingung nih. Ini yang depan aja, ini yang belakang belum. Coba syahadat ya. Tuh yang pakai baju warna ungu. Wih, pada nengok ke sana. Ya, lihat sini aja semuanya. Semuanya syahadat ya, sama-sama asyhadu alla. 3, 2, 1. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Tuh ada 5 kan rukun Islam pertama katanya syahadat. Kalau orang sudah syahadat maka dia harus sholat. Tadi yang nggak sholat subuh nanti dikodok tuh sholatnya, besok sholat subuh lagi gitu ya. Nah selanjutnya habis sholat puasa. Ada nih orang puasanya dari pagi, dari terbit fajar sampai terbenam matahari, tapi dia nggak sholat, maka puasanya sia-sia. Oke. Dengerin nih, ada orang puasa dari pagi, dari terbit fajar hingga maghrib tiba, tapi dia nggak sholat, maka puasanya sia-sia. Dia nggak dapat apa-apa, cuman dapat capeknya aja, bebohnya gaoh gitu, bebohnya capeknya aja. Ya, betul nggak itu? Bener ya? Saya takut salah, gitu ya. Buya, ini bener kok. Beboh mah, males beboh mah. Buya. Nah jadi adik-adik semuanya, dan puasa juga adalah meningkatkan ketakwaan kita. La'allakum tattaqun dalam Al-Baqarah ayat berapa itu? Tadi itu 1. Oke. Ada yang tahu ayatnya bunyinya gimana? Siapa yang di sini dapat hadiah lagi nih? Yang tahu bunyi ayat Al-Baqarah yang tadi disebutkan? Siapa yang tahu? Ada nggak? Yang awalnya ya ayyuhalladzina amanu. Siapa yang mau jawab? Ada nggak? Bareng-bareng dulu ya. Bareng-bareng dulu. Wahid isnaini salasa dari bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Kayak tatadun katanya. Tatadun. Baik ya. Ini pentingnya puasa Ramadan. Nah, adik-adik semuanya. Nah, ini penting, ini nanti disampaikan ke bapak ibu guru, disampaikan ke ayah bundanya. Kalau kita yang puasa, ada manfaatnya tentunya. Ada 3 hal juga manfaatnya. Manfaat pertama, secara sosial, hubungan dengan teman-teman, dengan tetangga kita. Mengajarkan rasa empati terhadap orang yang kurang mampu. Kita tahu ada orang-orang di dunia ini yang dia bahkan untuk makan aja sulit. Betul? Hari ini, tadi malam apa kemarin malam saya lupa. Yang awalnya ada saudara kita di bagian dunia sana sedang diperangi. Awalnya sudah tidak diperangi, malah ditembak lagi, dibom lagi sama Israel. Yang akhirnya terdapat 200-an orang meninggal dunia. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Mereka dibantai, makan sulit, minum sulit, bahkan hidup pun sulit. Nah hari ini kita bisa makan tadi pagi sahur, bisa minum kapan aja, ya kan? Beli bukaan di mana-mana banyak.
Di mana-mana banyak, tapi saudara kita di bagian dunia lain itu untuk makan saja sulit. Bahkan nih, beberapa waktu lalu mereka itu bahkan memakan makanan rumput. Jadi rumput-rumput itu mereka makanin. Kenapa mereka makan rumput? Tahu nggak kenapa? Karena nggak ada yang bisa dimakan. Bukan karena mereka, kerjaan amat ya jorok. Bukannya jorok, tapi tidak ada yang bisa dimakan. Akhirnya mereka memakan rumput. Mereka memakan minuman air-air limbah gitu ya. Tapi bukan limbah tapi limbah-limbah tampungan-tampungan yang kotor mereka minum. Kenapa? Kondisi airnya nggak ada. Hari ini kita bisa main handphone, main PUBG, Mobile Legend, FF, apalagi Roblox, apalagi lihat scroll TikTok, Instagram, Facebook, YouTube, apalagi banyak ya. TikTok udah TikTok. Oke ya. Nah, adik-adik semuanya, kita enak banget tuh nyantai bisa sambil tiduran nunggu sahur. Saudara-saudara kita di bagian dunia lain itu tidak bisa merasakan itu. Kenapa? Karena listrik mereka diputus. Bayangin nih, hidup gelap gulita, nggak punya handphone, nggak ada handphone, nggak bisa makan, nggak bisa minum. Mau begitu? Maka kita harus belajar bersyukur kepada Allah atas apa yang Allah berikan kepada kita. Yang kedua, secara mental kita melatih kesabaran dan emosi. Ada nggak di sini yang sering marah-marah di bulan Ramadan? Ya ada tuh. Ada nggak kalau bu gurunya? Ada nggak? Nggak berani. Ada. Nah, anak-anak semuanya tadi itu di lagu tadi kan disuruh jangan marah ya. Kalau marah, misalnya nih ada teman kita atau mamah kita marah nih, kamu ini gimana sih sholat aja enggak, mah? Jangan marah. La tahdab walakal jannah. Ulangin. La tahdab walakal jannah. Ulangin. La tahdab walakal jannah. Ulangin lagi. Walakal jannah. Ulangin. La tahdab walakal, jangan marah bagimu surga. Ulangin. Jangan marah bagimu surga. Coba. La tahdab walakal jannah. Ulangin. Artinya jangan marah bagimu surga. Iya, orang yang sering marah-marah akan rusak pahala Ramadannya, pahala puasanya. Jadi adik-adik semuanya, halo, tepuk satu. Kok telat? Tepuk satu. Kalau tiga semangat. Tepuk dua. Satu. Tiga. Satu. Dua. Satu. Tiga. Yang satu salah terus ya. Yang satu pengennya dua terus. Coba nih. Satu. Tiga. Satu oke katanya tadi. Ya, ini jangan-jangan nggak sahur nih gitu ya. Apa pas bangun-bangun udah pagi gitu ya. Baik anak-anak semuanya ini. Dan yang terakhir nih lihat. Nih. Secara fisik ternyata orang yang puasa itu dia lebih sehat, lebih strong, lebih kuat, membersihkan tubuh dari racun dan meningkatkan kesehatan. Rasulullah itu ya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di tahun beliau ada itu bahkan di saat Ramadan beliau itu berperang. Bayangin. Perang artinya kan butuh energi, butuh semangat, butuh stamina. Tapi Rasulullah melakukan peperangan di bulan Ramadan. Artinya apa? Orang yang puasa Ramadan itu bukan males-malesan, bukan malah tidur-tiduran ya, tapi dia harus semangat. Coba dengar dulu takbirnya ya. Coba SD kalau kata Ustadz, SD 4 Haji Malela takbir yang kencang ya. Mungkin direkam juga nih. Ya. SD 4 Haji Malela takbir. Bukan ngomong takbir. Allahu Akbar gitu. Ya juga sih ya belum diajarin Pak. Bener ya. Harusnya kalau kata Ustadz takbir bukan bilang
bukan bilang takbir juga, Allahu Akbar gitu ya. Ya siap ya. SD 4 Tajimalaya takbir. Ulangi lagi takbir. Kurang kencang takbir. Oke, semangat ya, biar kita puasanya tambah mantap. Siapa yang di sini dijanjiin sama mama bundanya, mama, papahnya atau siapapun yang dijanjiin kalau nanti kamu puasanya full, katanya, nanti mama kasih hadiah, ada? Apa? Dikasih hadiah apa? Hah? Dikasih duit? Apa dikasih apa? Kasih HP ada nggak dikasih HP? Tuh, banyak ya yang dijanjiin ya. Waduh, bahaya itu sebenarnya janji itu. Takutnya nggak terpenuhi. Oke? Baik, kita lanjut. Adik-adik semuanya, nih ada film lagi habis ini. Nah, lihat. Manfaat puasa untuk organ tubuh. Ya. Organ tubuh. Ini namanya lambung, ini namanya asam lambung. Apaan sih? Ganggu aja orang lagi happy. Lagi Ramadan bukannya berbanyak ngaji, malah nyanyi-nyanyi. Tumben si asam lambung jadi sore. Iya dong, gua mau support si buat menjalankan perintah Tuhan, Bu. Halo lambung, halo asam lambung. Siapa ente? Aku bukan siapa-siapa. Mau apa lu kesini? Cuma mau nanya doang. Kok dari tadi gak ada makanan yang masuk ya? Iyalah, ini kan lagi bulan Ramadan. Oh pantesan, kasihan ya kalian. Lah kok kasihan? Iya, soalnya kalian kalau gak diisi makanan kan bisa rusak. Enggak lah, iman kita bikin kita strong. Lagian kalau kita sengaja batal sebelum maghrib kan bisa dosa. Enggak dosa kok. Gimana ceritanya gak dosa? Nih aku kasih paham, puasa kan 29 sampai 30 hari. Kalau kalian gak puasa sehari atau 2 hari, dosa kalian bakalan ketutup sama amalan selama 28 hari. Jadi masih bisa dapat tiket ke surga. Iya juga ya. Pasti dia setan. Tapi kan setan ikat kalau bulan Ramadan. Oh organ manusia, jangan salahin gua mulu. Lihat nih, gua lagi diikat. Lah, ini setan beneran diikat. Terus itu siapa? Itu bukan setan, tapi buat nafsu. Oh, pantesan. Oh ya, kamu jangan dengerin omongan hawa nafsu. Ingat Nabi Muhammad SAW pernah berkata, jihad yang paling utama adalah seseorang berjihad atau berjuang melawan dirinya dan hawa nafsu. Siapa? Gua gak bakal kalah sama hawa nafsu. Halah, dasar cupu. Hawa nafsu, mending gua disebut cupu daripada jadi penipu. Siang batal puasa, maghrib buka bersama. Oke. Jadi lambung kita itu akan makin sehat kalau kita melakukan puasa. Nih lihat nih. Bareng-bareng ya, kita baca. Ini seorang dokter dari Jerman mengatakan begini nih. Puasa membantu detoksifikasi tubuh atau membersihkan tubuh, membersihkan racun-racun dari tubuh, meningkatkan sistem kekebalan, kitanya makin sehat, dan memperbaiki metabolisme. Jadi pertumbuhan tubuh kita makin bagus. Yang semuanya berkontribusi atau semuanya itu punya peran penting untuk kesehatan jangka panjang. Jadi Bapak Ibu guru, siswa semua SD 4 Tajimalela, kalau mau sehat banyakin puasa. Siapa yang nih mulai besok puasanya jangan juga ekstrim. Kata Pak Ustadz kemarin puasa itu kan mempersehat. Mau orang buka, dia nggak buka. Saya mau puasa lagi, puasanya 24 jam. Itu juga nggak boleh, berdosa juga gitu. Nggak boleh. Jadi puasanya harus sesuai dengan urutannya, harus dari terbit fajar sampai terbenamnya matahari. Baik anak-anak semuanya yang dirahmati Allah. Oke, kita lihat nih. Nah, kalau orang puasa itu kan juga perlu memperbanyak apa? Sedekah. Tilawah Quran harus. Siapa yang di sini sudah ada yang tilawah 2 juz sampai hari ini? Ada 2 juz. Ada 1 orang cuman 1 orang. Siapa yang di sini tilawah sudah sampai 5 juz ada enggak? 19 hari ini. Yang sudah 5 juz ada enggak? Ini benar. Sudah 5 juz.
Benar nih 5 juz? Siapa yang di ruangan ini, ya siswa semuanya, yang sudah baca Al-Quran selama Ramadan lebih dari 5 juz, ada nggak? Lebih dari 3 juz, ada nggak? Berapa juz? Itu yang di belakang berapa juz? 4 juz. Ada nggak yang lebih dari 4 juz? Oke, sini, Neng, sini ke. Sebentar. Yang 4 juz tadi keren, sini yuk. Ini yang 4 juz tadi, sini. Oke, ke sini ya, ke sini. Mau kemana ke sana? Oke ya. Mau dikasih hadiah ke sini. Oke, bagus nih. Nanti dikasih uang juga ini, uang tunai, Mak, Bu, kepala sekolah. Kerjain dulu nih. Iya. Kenapa? Ini hebat. Ada satu siswa yang dia sudah lebih dari yang lainnya. Ini keren. Sini, Nak. Oke, Bu, silakan dikasih hadiahnya. Menghadap ke sana. Namanya siapa? Yulinawati. Oke, Lampung ini pasti. Yulinawati. Oke. Puasa udah pernah batal belum? Belum. Sekarang puasa yang keberapa? Puasa ke-18. 19. Berarti sudah batal 1. Keberapa? Ya belum beres. Bener juga. Belum beres. Bener tuh. Iya ya. Oke. Nah, tilawah Qur'annya dari apa waktu pertama kali awal puasa? Ngelanjutin apa dari Al-Fatihah di awal? Dari Alhamdulillah. Dari Al-Fatihah. Sekarang sudah juz berapa? Juz 5 sekarang ini. Masuk ke juz 5 ya. Oke, tepuk tangan dong buat teman kita ini. Terima kasih. Nih, keren nih. Sebentar. Siapa yang ada 3 juz? Ini kan 4 juz. Ada nggak yang 3 juz? 3 juz. Yakin nih? 3 juz. Ustaz mau tes ya. Mau lihat nanti ada Quran. Suruh baca. Lihat dulu bacaannya kayak mana, bener nggak? Jangan-jangan cuma dibuka-buka aja. Ini nih, ini, oke. Woi, ini namanya siapa? Risa kelas berapa? 2. Kelas 2 nih ya. Coba mana Qurannya? Tas dulu nih, dua-duanya. Ustaz mau lihat bener nggak baca Qurannya udah bisa. Biar dapat hadiah. Coba, nih. Apa nih bacaannya? Kekecilannya Quran. Oke. Kecil bener ya juga ya. Hah? Iya nggak apa-apa. Dikit aja. Pegangin dulu. Oke, nggak apa-apa. Emang begitu? Oke ya. Sudah? Coba. Ini sampai 4 juz. Hebat dengan nada begitu. Pelan-pelan atau bagaimana tuh ngajinya waktu di rumah? Ada yang ngajarin atau sendiri? Ayah. Oke, ayah. Nanti minta ajarin lagi ya. Tapi pas itu sama bapak, dari dulu itu sama bapak. Ada ayah mah sama ayah. Oke, nggak usah bingung. Oke, makasih. Bingung sih. Ya. Ini sayangnya. Oh, kekecilan. Agak dekat ngelihatnya. Nih, ini. Hah? Oke, yang ini aja. Yang ini nih. Nih. Hah? Surat apa? Surat Al-Baqarah ayat 1. Belum tahu kalau ini mah. Oh, belum tahu. Oke. Tesnya udah berlangsung. Jadi tahu nih. Nih, Bu sini, Bu. Enggak apa-apa, kasih hadiah aja. Karena sudah berani,
Terima kasih ya. Silakan boleh ditepuk tangan dong. Oke. Yang penting berani dulu. Yang penting berani dulu, ya. Nah, Bapak Ibu guru, ini PR buat kita semuanya, ya, untuk anak-anak ngajinya tadi perlu diperbaiki. Oke ya. Baik anak-anak semuanya. Nih tadi sodakoh nih. Tadi kan kita ngomongin tentang sodakoh. Tadi tilawah Quran ada, sudah. Sekarang sodakoh. Ternyata adik-adik semuanya, kalau kita di bulan Ramadan nih, sholat kita itu, sholat wajib itu dikali lipatin, jadi 70. Dan jadi 70 tingkatan. Terus kalau kita berbagi sodakoh, dapat membersihkan harta dan jiwa kita, membagikan kepada orang lain. Kan kegiatan ini nih, kan ini ada santunannya. Ini santunan nih. Dari mereka untuk mereka. Santunan dari mereka tuh. Ada nih ya, hadiah nih. Kan ini adalah bagian dari sodakoh nih. Mau dikasihin ke kalian supaya digunakan dengan baik. Dan tentunya ini tujuan dari sodakoh, membersihkan harta dan jiwa. Bi amwalikum wa anfusikum, dengan harta dan dengan jiwa. Dan itu akan lebih bersih kalau kita sering bersedekah. Siapa yang di sini selama Ramadan, setiap sorenya sebelum bukanya berbagi dengan teman atau tetangganya, ada nggak? Itu lagi tuh, bener nih, keren. Berbagi ya, berbagi bukaan gitu ya. Kata Rasulullah kan, barang siapa yang dia berbagi atau bersedekah dengan tetangganya, berbagi maka dia akan mendapatkan amalan puasa, amalan puasanya, dan tidak mengurangi puasa dari orang yang diberikan tadi. Nah ini ya, jadi semakin kita banyak memberi, semakin kita akan banyak pahalanya. Pengen nggak di sini banyak pahala? Siapa yang di sini mau masuk neraka? Oke, kita lihat nih. Ini ada film lagi tentang sedekah. Biar Ustaz bisa istirahat. Ya, buat buka puasa sayur sama tempe goreng aja ya, biar cukup buat berdua. Hah? Tempe lagi? Sekali-sekali beli ayam goreng tuh Pak. Uangnya lagi gak ada di. Udah sana cepetan. Ya deh. Mbak, beli Mbak. Mbak, beli. Adi, mau beli apa Ti? Sayur sama tempe ya? Iya Mbak. Oke. Apa aku beli ayam goreng aja ya? Ayam goreng aja deh Mbak, satu. Siap. Tumben-tumben nih. Makasih ya Mbak. Sama-sama. Ye. Ingat ya, berbagi. Makan ayam goreng. Waduh, gimana nih? Bentar lagi buka puasa, tapi aku belum bisa beli makanan. Hari ini gak ada penghasil juga. Kasihan banget. Apa aku kasih ayam goreng ini aja ya? Tapi kan aku juga pengen makan ayam goreng. Tapi juga kasihan. Kamu masih makanan buat buka ke pemulung? Iya Pak, karena berbagi itu gak akan bikin kita kekurangan. Terus Allah juga pasti ngasih pengganti yang lebih dari yang kita kasih. Gitu kata guru Adi Pak. Iya juga sih, tapi Allahu Akbar, Allahu Akbar. Gara-gara kamu nih Di, kita berdua jadi buka pakai teh manis sama nasi doang. Bapak tahu nggak, di luar sana itu masih banyak orang yang cuma bisa buka puasa dengan air putih doang. Jadi kita sudah selayaknya bersyukur. Iya deh, iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Siapa ya? Ini saya Pak RT. Ya, ada perlu apa Pak RT?
Adi, lihat nih Di, kita dapat banyak makanan dari Pak RT. Wah, alhamdulillah. Tuh kan, benar kata Bapak. Kalau kita berbagi, Allah akan memberikan berbagi yang lebih banyak. Loh, itu kan kata Adi tadi, Pak. Masa sih? Oke, tepuk tangan buat kita semua. Nah, jadi jangan takut berbagi. Pulang dari sini, siapin ya. Nih, kalian pulang dari sini, langsung siapin bukaan untuk orang lain, untuk tetangganya. Siap nggak? Nanti nih, sampai rumah mah, saya mau berbagi dong dengan temen. Nggak apa-apa tuh, jadi keren. Jadi hari ini, di sore nanti, siswa SD 4 Tajamale semuanya tuh berbagi, keren. Gitu ya, baik itu berbentuk uang boleh atau yang lainnya. Nih lihat, sedekah itu dapat menghapus dosa sebagaimana air memadamkan api. Kayak yuk duduk yang rapi lagi yuk. Duduk anak soleh. Coba duduk anak solehnya mana? Ustadz mau ngelihat kalian duduknya yang bagus. Ini nggak lama lagi nih. Duduknya yang bagus, yang tertib, tidak nyender-nyender, tidak sedang nyender, fokus ke depan. Paham? Nih lihat. Ini kesimpulannya materi kita hari ini. Pertama, puasa Ramadan adalah ibadah yang penting bagi umat Islam. Penting karena ini perintahnya siapa? Perintah Allah. Perintahnya siapa? Kurang kencang. Perintahnya siapa? Karena perintahnya Allah, maka kita ikuti. Yang kedua, puasa memiliki banyak manfaat bagi apa tadi? Fisik, mental, sosial. Yang ketiga, sedekah yang tadi kita barusan pelajari, dan berbagi adalah amalan yang dianjurkan dalam Islam, terutama di bulan Ramadan. Halo, siapa yang di sini sayang ayah dan bundanya? Siapa yang di sini selalu berdoa untuk mereka? Yakin berdoa selalu untuk mereka? Siapa yang di sini masih sering dimarahin? Oh, masih banyak ya. Banyak. Yuk, adik-adik semuanya yang dirahmati Allah, kan ini bulan Ramadan. Kita pingin Ramadan ini menjadi Ramadan terbaik buat kita. Bisa jadi nih, kita nggak akan ketemu lagi dengan ibu-ibu guru, bapak guru yang hari ini hidup. Bisa jadi Ustadz atau saya nggak ketemu dengan kalian karena mungkin Allah sudah panggil nanti kita di tahun-tahun yang akan datang. Tapi sebelum itu semuanya, kita harus betul-betul nih minta ampun sama Allah. Sebelum kita mulai, kita kirimin yuk Al-Fatihah untuk ayah dan bunda kita di rumah. Biar ayah dan bunda kita di rumah tambah sehat, tambah bahagia, rezekinya Allah permudah, tidak mudah marah-marah. Sepakat? Yuk, duduknya yang enak, yang tenang. Yang tenang. Al-Fatihah. Ar-Rahmanir-Rahim, Maliki Yaumiddin, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim, ghairil maghdubi 'alaihim waladhdallin. Lihat jari Ustaz di sini. Fokus. Lihat di sini ya. Lihat ke sini. Tarik nafas dari hidung dalam, buang pelan-pelan dari mulut. Buang. Tarik nafas dari hidung, buang pelan-pelan. Yuk, sekarang duduk yang enak. Yuk, duduk yang enak. Adik-adik semuanya, Ustaz mau tanya. Kira-kira ayah bunda kalian itu marah karena sayang atau karena benci? Tapi coba, siapa yang selama ini selalu masak untuk kalian di rumah? Bunda ya. Siapa yang selalu memberikan jajan kepada kalian?
Kalau mereka nggak ada, siapa nanti yang ngasih? Nggak ada lagi. Adik-adik semuanya, halo. Ternyata nih, Ustadz udah siapin di sini. Kata Allah dalam surah Al-Luqman, kata Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Luqman, kami perintahkan kepada manusia agar berbuat baik kepada orang tuanya yang telah mengandung dalam keadaan lemah bertambah-tambah dan menyapihnya dalam 2 tahun. Bersyukurlah kepada keduanya dan kepada kedua orang tuamu, dan hanya kepadakulah tempat kembali. Ternyata ayah bunda kita itu dalam keadaan sulit-sulit loh memiliki kita. Bahkan ayah bunda itu, kita nggak tadi kasih tahu aja sih, kadang ayah bunda kita itu mungkin menangis ketika berdoa untuk kita, saat mencarikan makan untuk kita, saat kitanya usil, itu mungkin marah. Kita lihat ya, ini ada surat dari ayah bunda untuk kalian. Dibaca baik-baik, dengarkan baik-baik, tidak ribut. Tugas kalian adalah membaca. Sepakat? Kita lihat. Tugasnya membaca ya. Anakku, ketika aku semakin tua, aku berharap kamu memahami dan memiliki kesabaran untukku. Suatu ketika, aku memecahkan piring atau menumpahkan sup di atas meja karena penglihatanku buruk. Aku berharap kamu tidak memarahiku. Orang tua itu sensitif, selalu merasa bersalah. Ketika pendengaranku semakin memburuk dan aku tidak mendengarkan apa yang kamu katakan, aku harap kamu tidak memanggilku tua. Mohon ulangi apa yang kamu katakan atau menulisnya. Maaf ya anakku, aku semakin tua. Ketika lututku mulai lemah, aku harap kamu memiliki kesabaran untuk membantuku. Seperti bagaimana aku selalu membantu kamu saat kamu masih kecil. Aku mohon jangan bosan denganku. Ketika aku terus mengulangi apa yang kukatakan seperti kaset rusak, aku harap kamu terus mendengarkanku. Tolong, jangan mengejekku atau bosan mendengarkanku. Apakah kamu ingat ketika kamu masih kecil? Kamu mengulangi apa yang kamu inginkan. Maaf ya nak, juga bauku tercium seperti orang yang sudah tua. Aku mohon jangan memaksaku untuk mandi. Tubuhku lemah. Orang tua mudah sakit karena mereka rentan terhadap dingin. Aku harap aku tidak terlihat kotor bagimu. Apakah kamu ingat ketika kamu masih kecil? Aku selalu mengejar-ngejar kamu karena kamu tidak ingin mandi. Aku harap kamu bisa bersabar denganku ketika aku selalu rewel. Tenang ya. Bahkan untuk beberapa menit saja. Aku selalu sendiri sepanjang waktu dan tidak memiliki seorang pun untuk diajak bicara. Aku tahu kamu sibuk dengan pekerjaan. Bahkan jika kamu tidak tertarik pada ceritaku, aku mohon beritahu kepadaku. Apakah kamu ingat ketika kamu masih kecil? Adik-adik semuanya lihat sini ya. Aku selalu mendengarkan apapun yang kamu ceritakan tentang diri. Ketika saatnya tiba nanti, ketika saatnya tiba, aku harap kamu memiliki kesabaran untuk merawatku. Maaf ya nak, kalau aku sengaja mengompol atau membuat berantakan. Aku harap kamu memiliki kesabaran untuk merawatku selama beberapa saat terakhir dalam hidupku. Aku mungkin tidak akan bertahan lebih lama lagi di dunia ini. Ketika waktu kematianku datang, aku harap kamu memegang tanganku dan memberikan kekuatan kepadaku untuk menghadapi kematian itu. Dan jangan khawatir. Ketika aku bertemu dengan Sang Pencipta, aku akan berbisik padanya untuk selalu memberikan berkah kepadanya. Karena kamu mencintai ibu dan ayahnya. Terima kasih ya nak atas segala perhatianmu.
kami mencintaimu. Semua lihat ke sini, tundukkan kepalanya, kita mau berdoa ya. Yuk, silakan lihat ke sini, tidak perlu ngelihat teman-temannya. Yuk, silakan tundukkan kepalanya, pejamkan matanya. Yuk, pejamkan matanya. Bismillahirrahmanirrahim. Adik-adik semuanya yang dirahmati Allah, tentunya kita ini punya salah ya sama bunda dan ayah kita. Kita mau doa, kita mau minta maaf sama Allah. Seandainya hari ini adalah hari terakhir kita ketemu tuh dengan bunda dan ayah, kita mau bilang, ayah maaf ya, bunda maaf ya, kalau selama ini aku menyusahkanmu. Hari ini kita mau ketemu dengan ayah dan bunda kita, kita bilang ya maaf ya, kalau selama ini aku membuatmu repot ya. Kita bilang sama bunda maaf ya, kalau selama ini aku sering membuatmu marah-marah. Adik, teman-teman semuanya, yuk pejamkan matanya, masing-masing. Semuanya fokus dengan dirinya. Bukankah kita sayang dengan bunda dan ayah kita? Untuk yang sayang dan sayang dengan bunda dan ayahnya, ikuti apa yang Ustadz inginkan. Silakan pejamkan matanya, tundukkan kepalanya. Tarik napas dari hidung dalam, buang pelan-pelan dari mulut. Adik-adik semuanya, bayangkan seandainya hari ini ibu atau ayah kita sedang sakit di rumah. Bayangkan seandainya dalam sakitnya dia memanggil namamu, anakku kemana ya? Kok belum pulang? Bayangkan saja seandainya hari ini adalah hari terakhir kamu bertemu dengan dia tadi pagi. Di saat ini dia sedang didatangi oleh seorang malaikat pencabut nyawa, Israel, yang Allah utus untuk mengambil nyawanya. Bayangkan adik-adik semuanya, di hari ini, di detik ini, beliau pasti akan berteriak dan memanggil namamu, anakku, kemana engkau? Kenapa belum pulang? Ayah rindu, bunda rindu. Saat napasnya sudah mulai terengal-engal, saat dimana napasnya sudah mulai berat karena malaikat sakaratul maut akan datang, saat dimana malaikat akan mencabut nyawanya, dia pun mengatakan, wahai malaikat, izinkan aku bertemu dengan anakku dulu untuk mengucapkan sayangku kepadanya. Tapi malaikat mengatakan, tidak, waktumu sudah tiba. Adik-adik semuanya, bayangkan saat dimana malaikat datang dan mencabut nyawamu. Bukankah hari ini kita akan menjadi anak yatim atau piatu? Bukankah ketika ayah dan bunda tidak ada, kita tidak lagi bersamanya saat nanti lebaran? Bukankah nanti malam tidak ada lagi yang memasaki kita untuk sahur? Adik-adik semuanya, mari bersama-sama kita beristighfar ya. Astaghfirullahaladzim. Fokus ya semuanya, istighfar. Astaghfirullahaladzim. Semuanya ya istighfar. Astaghfirullahaladzim. 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 Alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Bayangin muka wajah budayanya, bayangin imajinasi. Bayangin wajahnya yang sudah mulai menua, kulitnya yang sudah mulai peon, yang sudah mulai tidak lagi muda. Lihat umurnya yang selalu bertambah, lihat senyumnya yang sudah mulai memudar. Kita bayangkan kita sedang memegang dirinya, kita bayangkan kita sedang memeluk dirinya, sambil kita ucapkan kepadanya, ayah, bunda, aku sayang kepada ayah dan bunda. Katakan kepadanya dengan jelas, wahai ayah bunda, terima kasih ya, selama hidupku aku bahagia. Adik-adik, yuk kita kirimkan ya Al-Fatihah untuk bunda dan ayah kita kembali. Ustadz pingin kalian fokus ya, ikuti, tidak ada yang tertawa atau bermain ya. Semuanya bayangkan wajahnya, kita kirimkan Al-Fatihah untuk mereka ya. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin.
Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bayangkan hari ini kita sedang berlari pulang karena kita diberikan kabar bahwa hari ini kita sudah tak berjumpa lagi dengan bunda atau ayah kita. Bayangkan hari ini ada orang yang dikirimkan untuk memberikan kabar bahwa ayah atau bunda kita sudah tiada. Saat kamu sampai rumah, kamu pun melihat ada seonggok mayit yang dia sedang terbujur kaku, tertutup selimut. Sambil engkau membuka, siapakah dia? Engkau tanya kepada tetangga, siapakah dia? Saat itu engkau pun berteriak, ternyata dia adalah ibu. Ternyata dia adalah ibu. Ternyata dia adalah ibumu yang cantik. Ternyata dia adalah ibumu. Lalu engkau mengatakan, ibu, jangan tinggalkan aku. Di saat itu pun datang, kalian pun akan amat sangat kehilangan. Di saat itu datang, kalian pun hanya bisa memeluknya erat, tapi dia tak mampu memarahi kalian kembali. Di saat-saat itu datang, dia pun tak akan menegur kalian atau bahkan memarahi kalian kembali. Lihat perjuangan ayah atau bunda kita untuk memenuhi kebutuhan kita. Biarin. Baik, adik-adik semuanya, yuk kita akan berdoa. Angkat tangannya. Bismillah. Berdiri yuk. Berdiri. Bismillahirrahmanirrahim. Angkat tangannya untuk berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultani.
Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad fil alamina innaka Hamidum Majid. Ya Allah, ya Tuhan kami, di bulan Ramadan yang mulia ini, ya Allah, ampunkan dosa kami, dosa ayah dan ibu kami, dosa saudara-saudara kami, dosa guru-guru kami. Ya Allah, kami tahu kami penuh dengan dosa dan kesalahan yang mungkin selama ini kami lakukan. Ya Allah, maaf ya kalau selama ini aku secara sengaja maupun tidak sengaja melakukan banyak kesalahan kepadamu. Ya Allah, selama ini mungkin sholatku masih bolong-bolong, ya Allah, tapi hari ini aku berjanji untuk merubahnya, ya Allah. Ya Allah, mungkin puasaku masih belum baik, hari ini aku akan merubahnya, ya Allah. Ya Allah, mungkin baktiku kepada ayah dan bundaku masih kurang maksimal, ya Allah. Hari ini aku akan perbaiki agar aku menjadi anak soleh atau soleha, ya Allah. Rabbana zalamna anfusana wa ilam taghfir lana la tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anni. Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anni. Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Rabbana hab lana min azwajina wa zurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma barik lana, Allahumma barik lana, Allahumma firli. Allah, doa orang tua ya. Allahumma firli, Allahumma firli. Ustaz mau dia dan kita semuanya mendoakan orang tua dengan doa bahasa Arab. Allahumma firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira, ya. Allahumma firli, coba. Nah, bareng-bareng. Allahumma firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Lagi. Allahumma firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Sekali lagi. Allahumma firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Ibadlika subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Mudah-mudahan siswa-siswi dan guru-guru SD 4 Haji Malela semuanya Allah berikan keberkahan, Allah berikan surga terbaiknya, dan mudah-mudahan semua kita di Ramadan kali ini Allah berikan kebahagiaan berupa la'allakum tattaqun, predikat orang-orang yang bertakwa. Ya, kalaupun ada musibah kita akan mengatakan wala nabluwakum bisyai'im minal khaufi wal ju'i wal naqsim minal amwal wal anfusi was samarat wa bassiris sabirin alladzina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ulaika alaihim salawatum mir rabbihim wa rahmah wa ulaika humul muhtadun. Anak-anak semuanya, kata Allah dalam Al-Qur'an, Allah akan uji kita dengan kekurangan harta, buah-buahan, anak, istri, dan semuanya. Tapi kata Allah, katakanlah kabar gembira kepada mereka yang mau bersabar, yang apabila ketika mereka mendapatkan musibah, mereka mengatakan, saya ini miliknya Allah dan akan kembali kepada Allah. Demikian agenda acara pada kesempatan hari ini. Mohon maaf apabila ada kesalahan, dan kepada Allah Ustadz mohon ampun. Wabillahi taufik wal hidayah.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, dibalikan kembali kepada MC ya.